Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas TKJ. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai LAN dan VLAN. Sebelum itu, di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai LAN dan VLAN. Yang pertama, kita ke LAN terlebih dahulu. Di sini akan terdapat pengertian dari LAN. LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan yang mencakup wilayah lokal saja. Cara kerja dari LAN ini adalah dengan memberikan data melalui kabel yang terhubung dengan komputer lain atau server. Setelah kita membahas LAN, selanjutnya kita akan ke VLAN. Di sini akan terdapat pengertian dari VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network yang merupakan jaringan komputer yang memungkinkan perangkat komputer saling terhubung dalam satu jaringan geografis, sehingga seolah-olah semuanya ada dalam satu LAN dan saling bertukar data. VLAN ini mengkonfigurasi pada setiap port switch pada satu segmen, sehingga port yang berada dalam jangkauan VLAN bisa saling terhubung. Setelah kita membahas sedikit pengertian dari LAN dan VLAN, selanjutnya kita akan ke perbedaan dari LAN dan VLAN. VLAN dan LAN adalah kedua jenis jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain. Tetapi ada beberapa perbedaan utama antara kedua jenis jaringan ini. Yang pertama yaitu VLAN dibuat oleh perangkat lunak, sedangkan LAN dibuat oleh perangkat keras. Lalu yang kedua, VLAN itu lebih aman daripada LAN karena menggunakan domain siaran untuk mengelompokkan lalu lintas, yang artinya data hanya dapat diakses oleh perangkat yang berada pada VLAN yang sama. Lalu yang terakhir, VLAN ini tuh menawarkan fleksibilitas yang lebih besar karena dapat dengan mudah dikonfigurasi dan dikonfigurasi ulang sesuai kebutuhan. Setelah kita membahas tentang LAN, VLAN, dan perbedaan keduanya, selanjutnya kita akan beralih ke praktikum. Jadi, untuk praktikum kali ini akan terdapat dua praktikum, yaitu yang pertama LAN dan yang kedua adalah VLAN. Untuk kali ini saya akan melakukan praktikum LAN terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat sebuah rangkaian seperti ini yang terdiri dari 3 buah router dan 5 buah PC. Setelah kita susun seperti ini, lalu kita klik tombol nyalakan. Setelah menyala, kita akan pergi ke PC dummy. Lalu setelah itu kita ke Winbox, lalu connect. Jangan lupa pilih yang MAC address-nya ya, jangan yang IP. Lalu setelah itu kita ke bridge. Di sini kita akan membuat bridge, yaitu dengan cara klik tombol tanda tambah ini. Lalu di sini kita akan membuat name-nya yaitu BR Finance dan BR HRD. Setelah selesai mengatur bridge-nya, kita akan pergi ke port yang digunakan untuk menambahkan anggota dari BR Finance dan BR HRD. Untuk BR Finance ini memiliki sebuah interface atau kelompok yaitu Ether 1 dan Ether 3. Lalu untuk BR HRD memiliki port 2 dan 4. Setelah selesai mengaturnya, kita akan pergi ke DHCP server, tapi sebelum mengatur DHCP servernya, kita akan terlebih dahulu menyeting IP address di bridge yang akan digunakan sebagai gateway, yaitu dengan cara kita ke IP, lalu kita ke address,
Di sini saya telah menambahkan sebuah alamat, yaitu 192.168.1.254/24 untuk BR Finance, lalu 192.168.2.254 untuk BR HRD. Setelah selesai mengatur sebuah IP address-nya atau gateway-nya, kita pergi ke DHCP server. Lalu setelah itu kita akan ke DHCP setup. Lalu untuk DHCP server interface-nya, karena kita telah mengatur bridge, maka kita gunakan bridge, tidak menggunakan Ether. Jadi di sini untuk BR Finance. Setelah itu kita next. Lalu kita next. Lalu untuk gateway dari BR Finance ini adalah 192.168.1.254. Setelah itu, saya mulai menyewakan alamat IP 1 hingga 10. Lalu untuk jamnya, saya sewakan mulai dari 3 hari. Dan untuk DNS-nya diisi 8.8.8.8. Setelah itu, baru kita apply dan kita oke. Lalu setelah kita selesai mengatur dari BR Finance, kita akan mengatur BR HRD. Di sini untuk DHCP server interface-nya, kita pilih yang BR HRD. Setelah itu kita next. Lalu untuk gateway dari BR HRD ini adalah 192.168.2.254. Lalu saya mulai menyewakan dari IP 1 hingga 10. Dan untuk waktu dan addressnya masih sama dengan BR Finance. Lalu setelah itu kita apply dan kita oke. Setelah kita menyeting semuanya, maka akan muncul seperti ini. Untuk pengaturan pada router pusat yang dilakukan di PC dummy telah selesai. Selanjutnya kita akan menyeting switch ruang yang ke-1 pada PC Finance 1. Kita ke Finance 1, ke Winbox. Setelah itu kita langsung konekkan, kita klik MAC address-nya ya. Lalu kita ke bridge. Di sini kita akan membuat bridge lagi, samanya dengan yang tadi, namanya adalah BR Finance dan BR HRD. Setelah itu kita akan ke ports yang digunakan untuk memasukkan anggota. Di sini untuk interface Ether 1 dan 3 masuk pada BR Finance, lalu Ether 2 dan Ether 4 masuk pada BR HRD. Setelah kita menyeting bridge dan ports-nya, kita akan mengatur untuk switch ruang 2, yaitu yang kita atur pada PC Finance 2. Kita pergi ke Finance 2, ke Winbox, lalu kita konekkan. Sama caranya, yaitu kita ke bridge, lalu kita buat dulu bridge-nya. Di sini saya telah membuat 2 bridge, sama seperti pada Finance 1, yaitu BR Finance dan BR HRD. Setelah itu kita tambahkan ports-nya. Di sini pun masih sama, untuk interface Ether 1 dan 3 masih sama-sama menggunakan BR Finance, lalu untuk Ether 2 dan Ether 4 sama menggunakan BR HRD. Sekarang kita telah selesai menyeting untuk masing-masing switch pada ruang 1 dan ruang 2. Setelah itu kita cek apakah semua ruangan ini tuh mendapatkan IP, yaitu dengan cara kita ke Finance 1 terlebih dahulu. Lalu di sini kita ke command prompt, lalu klikkan perintah IP config.
Di sini untuk finance 1 telah mendapatkan sebuah alamat IP address yaitu 192.168.1.10 yang dimana ini tuh sudah sesuai dengan segmennya. Lalu kita cek juga untuk finance yang kedua, kita ke command prompt ipconfig. Di sini untuk finance 2 mendapatkan alamat IP address 192.168.1.9. Hal ini pun juga telah sesuai dengan segmentasinya. Lalu sekarang kita coba untuk ke HRD 1, apakah dia akan mendapatkan IP juga? Di sini kita ke command prompt ipconfig. Di sini untuk HRD 1 dia mendapatkan IP address 192.168.2.10. Kita cek untuk HRD yang kedua. Kita ke command prompt. Lalu kita ketikkan perintah ipconfig. Di sini untuk HRD 2 mendapatkan IP address 192.168.2.9. Jadi, setiap masing-masing PC sudah mendapatkan segmentasi yang sesuai dengan DHCP server yang telah kita atur pada router pusat tadi. Setelah kita melakukan praktikum dari LAN, di sini kita akan melakukan praktikum untuk VLAN. Pada kali ini saya telah membuat sebuah rangkaian untuk praktikum VLAN seperti ini. Setelah itu kita nyalakan. Di sini kita akan mengatur terlebih dahulu router pusatnya, yaitu dengan cara ke PC dummy. Jadi kita ke PC dummy-nya. Lalu kita ke Winbox. Di sini connect. Lalu kita pergi ke interface. Di sini untuk interface kita akan membuat interface virtual, yaitu dengan cara klik tombol tanda tambah lalu kita ke VLAN. Di sini saya telah membuat name VLAN 100 finance 1 dengan VLAN ID 100 dengan interface Ether 1. Setelah itu kita klik apply dan OK. Lalu untuk HRD-nya kita buat nama VLAN 200 HRD 1. Lalu untuk VLAN ID-nya 200 dan jangan lupa untuk interface-nya yaitu Ether 1. Kita klik apply dan OK. Setelah selesai mengatur dari router pusat untuk switch ruang 1, selanjutnya kita akan pergi ke switch ruang 2 yang digunakan untuk menyambungkan ke finance 2 dan HRD 2. Lalu untuk menyambungkan antara router pusat dengan switch ruang 2 menggunakan Ether 1 yang pada Genestry, jika pada MikroTik dia akan menjadi Ether yang kedua. Di sini kita klik tombol tanda tambah ini. Lalu setelah itu pilih VLAN. Lalu setelah itu untuk name-nya kita gunakan VLAN 100 finance 2. Lalu untuk VLAN ID-nya kita gunakan 100 dan interface-nya jangan lupa kita gunakan Ether 2. Klik apply dan OK. Setelah itu kita buat juga untuk nama VLAN 200 HRD 2. Lalu untuk VLAN ID-nya 200 dan interface Ether 2. Apply dan OK. Setelah itu kita ke bridge. Di sini kita akan membuat bridge yaitu dengan
cara kita klik tombol tanda plus, lalu untuk name-nya kita gunakan BR Finance. Setelah itu kita apply dan OK. Kita buat juga BR HRD untuk namanya. Kita klik apply dan OK. Setelah selesai membuat dua bridge yaitu BR Finance dan BR HRD, kita ke ports. Di sini untuk ports dari BR Finance terdiri dari interface VLAN 100 Finance 1 dan VLAN 100 Finance 2. Lalu untuk bridge dari BR HRD terdiri dari VLAN 200 HRD 1 dan VLAN 200 HRD 2. Setelah kita menambahkan ports untuk BR Finance dan BR HRD, selanjutnya kita akan membuat IP gateway dari BR Finance dan BR HRD sebelum kita melakukan DHCP server. Kita ke IP, lalu kita ke address. Di sini kita klik tombol tambah dan kita tambahkan untuk alamat address 192.168.1.254/24 untuk interface BR Finance. Lalu setelah itu kita klik apply dan OK. Setelah selesai kita buat lagi untuk alamat 192.168.2.254/24 untuk interface dari BR HRD. Setelah itu kita klik apply dan OK. Setelah selesai mengatur IP address-nya, kita pergi ke DHCP server. IP DHCP server, lalu ke DHCP setup. Lalu di sini untuk DHCP server interface-nya kita gunakan BR Finance. Lalu setelah itu kita next. Lalu untuk gateway dari BR Finance adalah 192.168.1.254. Lalu untuk mulai menyewakan IP-nya agar beda dari LAN tadi, kita mulai dari 1 hingga 20. Lalu untuk DNS servernya adalah 8.8.8 dan .8. Untuk waktu penyewaannya adalah selama 3 hari. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita buat lagi untuk interface dari BR HRD. Kita ke DHCP setup. Lalu untuk DHCP server interface kita pilih yang BR HRD. Setelah itu kita next. Lalu untuk gateway for DHCP dari BR HRD adalah 192.168.2.254. Lalu untuk menyewakan alamat IP-nya 1 hingga 20. Lalu untuk DNS-nya adalah 8.8.8.8 dan menyewakannya selama 3 hari. Setelah itu kita klik OK dan selesai. Maka akan muncul seperti ini. Sekarang kita telah selesai mengatur router pusatnya pada PC dummy. Selanjutnya kita akan mengatur switch ruang 1 pada Finance 1. Kita ke PC Finance 1. Setelah itu kita ke Winbox. Lalu kita akan pergi ke interface. Di sini kita akan membuat VLAN. Di sini kita membuat VLAN 100 Finance 1 dengan VLAN ID 100. Lalu
interface yang kita gunakan adalah Ether1. Setelah itu kita apply dan kita oke. Kita juga membuat VLAN untuk HRD1, yaitu dengan nama VLAN 200 HRD1, VLAN ID-nya 200, dan jangan lupa interface-nya kita gunakan Ether1. Setelah itu kita apply dan kita oke. Setelah selesai kita mengatur VLAN-nya, kita pergi ke bridge. Di sini kita akan membuat dua bridge. Yang pertama yaitu BR Finance dan yang kedua adalah BR HRD. Setelah kita membuat bridge-nya, kita pergi ke ports. Lalu di sini kita tambahkan ports-nya. Untuk BR Finance ini memiliki ports dari interface Ether 3 dan VLAN 100 Finance 1. Setelah itu untuk BR HRD ini memiliki interface Ether 4, bridge-nya BR HRD. Lalu terdapat juga VLAN 200 HRD1, bridge-nya adalah BR HRD. Untuk kali ini kita telah selesai mengatur. Untuk selanjutnya kita akan mengatur pada switch ruang 2 dengan PC Finance 2. Kita ke Finance 2. Lalu ke Winbox. Di sini kita ke interface-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita klik tombol tambah, kita akan membuat VLAN. Di sini saya telah membuat VLAN dengan nama VLAN 100 Finance 2. Lalu untuk VLAN ID-nya 100, interface-nya Ether 1. Lalu saya telah juga membuat VLAN 200 HRD2 untuk namanya. Lalu untuk VLAN ID-nya yaitu 200 dan interface Ether 1. Selanjutnya kita pergi ke bridge. Di sini kita akan membuat bridge yaitu dengan nama BR Finance dan BR HRD. Setelah kita membuat bridge, kita tambahkan ports-nya. Di sini untuk Bridge Finance memiliki interface Ether 3 dan VLAN 100 Finance 2. Lalu untuk BR HRD ini memiliki ports atau anggota Ether 4, bridge-nya Bridge HRD karena dia terhubung dengan Bridge HRD. Lalu selanjutnya ada VLAN 200 HRD2, bridge-nya adalah BR HRD. Kita telah selesai untuk menyeting dari router pusat dan switch ruang 2 dan switch ruang 1. Setelah itu kita coba untuk melakukan pengecekan apakah masing-masing PC ini mendapatkan sebuah alamat IP. Yaitu kita pergi ke Finance 1 terlebih dahulu. Di sini kita coba untuk lakukan command prompt. Kita ketikkan perintah ipconfig. Di sini untuk Finance 1 mendapatkan IP address 192.168.1.20. Hal ini pun juga telah sesuai dengan segmen yang telah kita atur tadi. Setelah itu kita coba cek untuk HRD yang ke-1. Kita ke command prompt. ipconfig.
Di sini untuk HRD 1 mendapatkan IP address 192.168.2.20. Hal ini pun tentunya telah sesuai dengan segmentasi yang telah kita atur tadi. Setelah itu kita akan beralih ke switch ruang 2, yaitu kita ke finance yang kedua. Di sini kita coba untuk melakukan IP config. Untuk mengetahui finance 2 ini mendapatkan IP berapa? Di sini untuk finance 2 mendapatkan IP address 192.168.1.19. Lalu kita coba cek juga untuk yang HRD kedua. Command prompt lalu IP config. Di sini untuk HRD 2 mendapatkan sebuah alamat IP address 192.168.2.19. Pada switch ruang 2 ini, finance 2 dan HRD 2 telah mendapatkan IP yang sesuai dengan segmentasinya. Lalu di sini kita akan coba untuk melakukan sebuah ping dari finance 1 ke finance yang kedua, yaitu ping 192.168.1.19. Di sini telah menunjukkan reply yang artinya finance yang ke-1 dengan finance yang kedua sudah dapat saling terhubung. Lalu di sini kita coba untuk melakukan tracer ke finance yang kedua 192.168.1.19. Lalu di sini akan muncul sebuah trace seperti ini. Hal ini tuh dapat membuktikan bahwa jika satu segmen itu dia tidak perlu lewat gateway. Sekarang kita coba untuk melakukan ping terlebih dahulu pada yang beda segmen, yaitu kita coba untuk melakukan ping pada HRD yang kedua, yaitu ping 192.168.2.19. Di sini telah menunjukkan reply yang artinya finance 1 dengan HRD yang kedua sudah dapat saling terhubung. Kita akan coba untuk melakukan tracer untuk mengetahui bagaimana jalannya jika finance 1 akan mengirimkan pesan ke HRD yang kedua. Tracer 192.168.2.19. Setelah kita men-tracer, di sini dapat diketahui bahwa hasilnya akan berbeda dengan kita melakukan tracer pada satu segmen yang sama. Jika dia berbeda segmen, maka dia akan melalui gateway terlebih dahulu. Di sini terdapat gateway 192.168.1.254. Setelah itu dia akan mengirim ke HRD yang kedua. Jadi, dengan adanya VLAN ini, kita bisa mendapatkan sebuah IP dari router pusat sesuai dengan segmen yang telah kita buat. Walaupun hanya satu kabel saja, dikarenakan mereka secara logikalnya ini tuh terpisah. Maka dari itu, dia bisa mendapatkan IP dari router pusat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.